Ramadan bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Menjadi sesuatu yang sangat penting kita jaga, karena akan mempengaruhi pada ibadah-ibadah kita, akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Kita mengetahui betapa saum ini luar biasa hikmahnya. Maka hikmah ini akan berbanding lurus dengan saum mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama di acara tausiah yang diadakan oleh pro kami ya. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas apakah benar bahwasanya puasa itu bisa membuang racun atau detoksifikasi ya. Nah, puasa merupakan perintah Allah yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 183. Tujuan utamanya adalah memang la'alakum tattaqun, yaitu untuk kita bertakwa sebagaimana telah diperintahkan oleh kaum terdahulu. Nah, manfaat lain dari puasa ini disinyalir adalah membuang racun atau istilahnya detoksifikasi ya. Detoksifikasi itu apa? Yaitu membuang atau menghilangkan racun. Dalam tubuh kita itu ada racun baik dari dalam tubuh sendiri atau yang disebut endogen ya, misalnya seperti sisa-sisa metabolisme, kemudian ada radikal bebas, ada kemudian mungkin produksi hormon yang berlebihan ya, maupun racun-racun yang eksogen yaitu dari polutan, obat, hormon-hormon pada hewan ternak yang kita makan, pestisida dan sebagainya. Nah, benarkah puasa ini bisa membuang racun-racun dalam tubuh kita? Memang ada pendapat ya, seperti misalnya Madeleine Brainstorm itu mengatakan bahwa hal ini tidak ilmiah atau secara biologis tidak terbukti ya. Yang membuang racun itu adalah liver ya atau hati, kemudian dibantu oleh ginjal, paru-paru, usus besar, dan kulit. Itu memang menurut salah satu sisi ya. Jadi ini memang ada kayak yang pro dan kontra seperti itu. Nah, akan tetapi menurut seorang ahli nutrisi ya, yaitu Fuhrman mengatakan dalam bukunya Eat to Live ya, itu bahwasanya puasa itu merupakan salah satu cara untuk membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita seperti itu ya, meskipun secara alami tadi dari liver, ginjal, paru, usus besar dan kulit itu sudah membuang racun-racun dalam tubuh kita. Racun-racun ini atau detoksifikasi ini terjadi pada saat tubuh kita mengalami ketosis ya. Pada saat puasa itu ada beberapa proses. Yang pertama adalah fit state ya, itu stadium puasa itu kita menggunakan glukosa. Kemudian stadium kedua itu menggunakan glikogen. Stadium ketiga itu menggunakan gluconeogenesis ya, jadi glukosa yang dibentuk dari asam amino di dalam liver. Kemudian ya itu stadium keempat itu ketosis ya. Nah, pada saat ketosis ini ya itu akan terjadi pemecahan dari lemak ya, pemecahan dari lemak yang mana sering diidentikan lemak itu mengandung beberapa racun atau beberapa radikal bebas yang tidak baik bagi kita. Nah, kemudian pada saat
ketosis ini terjadi juga proses yang namanya autophagy ya. Autophagy sendiri merupakan satu istilah sejak tahun 1963 ya, tapi dipopulerkan oleh Yoshinawa, peneliti dari Jepang. Nah, apa yang terjadi pada proses autophagy di sini, di penelitian di Jepang itu dilihat ada sekian puluh metabolit ya, 40 sekian metabolit yang teridentifikasi ya. Nah, salah satunya atau beberapa di antaranya adalah leusin, isoleusin, dan asam oksanik, yang mana hal ini akan menguatkan otot ya, kemudian meningkatkan umur sel. Kemudian ada juga zat yang namanya purin dan pirimidin, yang ini menunjukkan dari sintesis protein, dan di mana dengan hal ini menunjukkan adanya antioksidan yang meningkat ya. Kemudian juga sel akan bekerja secara optimal. Autophagy ini digambarkan sebagai proses yang membuang sisa-sisa sel atau bagian sel yang tidak digunakan, dan juga meregenerasi dari sel itu sendiri sehingga akan lebih baik ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya AGE ya, Advanced Glycation End Product ya, yang mana ini akan menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis itu menebal ya dinding pembuluh darahnya, kemudian menyebabkan penuaan, diabetes, dan juga kerusakan saraf ataupun organ. Nah, menurut ahli gizi Furman tadi, pola makan salah satunya itu puasa itu akan mengatasi penumpukan X ini, jadi membuang atau istilahnya menyingkirkan produk limbah X ini itu dengan efektif ya, seperti itu. Jadi memang tubuh kita sendiri sebenarnya sudah punya cara untuk detoksifikasi ini. Ya, mungkin itu yang bisa kita pahami ya, bahwasanya proses puasa itu akan memberikan proses atau membantu tubuh kita untuk mendetoksifikasi atau membuang sel racun-racun ya, baik itu endogen maupun eksogen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, mungkin seperti itu ya, maka kita bisa melihat sisi lain dari puasa, manfaat dari puasa selain tujuan utama kita memang adalah la'allakum tattaqun ya. Jadi kita jangan sampai salah niat ya. Ya, kita mendapatkan semacam bonus ya dari Allah apabila kita melaksanakan puasa ini dengan baik ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah yang Maha Tahu ya, wallahu bisawab, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.